إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Fatihah dari tafsir As-Sa'di rahimahullah, yang mana pada kajian sebelumnya kita berhenti pada tafsir ayat yang kelima daripada surat Al-Fatihah, yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim, yang mana sebelumnya kita membaca tafsir daripada ayat yang paling agung daripada ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, wad-dinu kulluhu yarji'u ila hadainil ma'nain, agama semuanya kembali ke dua makna ini, yaitu al-ibadah dan at-tawakkal. Iyyaka nasta'in itu adalah bentuk daripada ketawakalan seorang hamba kepada Rabb-nya di dalam segala urusannya. Oleh sebab itu tidak lepas perkara agama ini kembali ke dua makna ini, yaitu makna al-ibadah dan makna al-isti'anah, ataupun bentuk daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di dalam mentafsir ayat ini para ulama sangat perhatian. Bahkan Ibnu Qayyim menulis satu kitab Madarij Salikin, berbicara seputar ayat ini. Demikian juga sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis suatu kitab Al-Ubudiyah, yang intinya adalah tafsir daripada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan luasnya makna daripada al-ibadah dan makna daripada at-tawakkal, yang agama semuanya itu adalah tidak lepas daripada dua perkara ini. Kemudian pada ayat ihdinas siratal mustaqim, yaitu bentuk daripada permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya agar diarahkan, ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, sirat al-mustaqim. As-sirat dikatakan as-sirat, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wasiratu ma jama'a khamsata awsaf. Sirat yaitu jalan, itu yang terkumpul padanya 5 sifat. Dinamakan sirat yaitu dikarenakan dia terkumpul padanya 5 sifat. Al-ula tariqan mustaqiman, jalan yang lurus.
lurus jalannya. Tidak berbelok ke kiri dan ke kanan. Namun lurus arahnya. Yang kedua, sahlan, mudah untuk ditempuh. Tidak sulit. Yang ketiga, maslukan, yang bisa ditempuh, yang bisa diikuti. Ar-rabi'a wasi'an, luas. Bukanlah sempit, namun luas dia. Yang kelima, al-khamisah mausulan, sampai pada tujuan. Oleh sebab itu, dikarenakan as-sirat terkumpul di 5 sifat ini, maka ahlu tafsir berbeda-beda pendapat mereka di dalam mentafsirkan apa makna daripada sirat tersebut. Yang mana intinya kepada suatu makna, kembali kepada suatu makna hasilnya, yaitu al-mutaba'atu lillahi walir rasuli. Itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Ada yang mengatakan siratul mustaqim ini adalah al-Islam. Ada yang mengatakan as-siratul mustaqim itu adalah al-haq. Ada yang mengatakan as-siratul mustaqim itu adalah ad-din, agama. Dan ada yang mengatakan bahwasanya as-siratul mustaqim itu adalah jalannya para sahabat, metodenya para sahabat. Kata Ibnu Katsir, wa kullu hadhil aqwal sahihah. Semua pernyataan-pernyataan ini adalah benar. Benar. Karena kata beliau rahimahullah, mutalazimatun, masing-masing saling berketerkaitan. Fa inna man ittaba'an nabiyya wa qatada bil ladaini min ba'dihi Abi Bakar wa Umar faqad itama al-haq. Karena orang yang mengikuti Nabi dan meneladani Abu Bakar dan Umar setelahnya, maka sungguh dia telah mengikuti al-haq. Berarti al-haq pertama tadi al-ittiba, mengikuti Nabi. Kemudian sekarang adalah mengikuti metodenya para sahabat. Kemudian berarti dia telah mengikuti al-haq. Kemudian wa man ittaba'al haq faqad ittaba'al Islam. Tentunya orang yang mengikuti al-haq, dia telah mengikuti al-Islam. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'a al-Qur'an wa huwa kitabullahi wa balhu al-matin. Dan barang siapa yang mengikuti al-Islam, berarti dia telah mengikuti Al-Qur'an. Karena salah satu tafsir daripada tafsir para ulama bahwasanya as-siratul mustaqim adalah Al-Qur'an. Jadi saling berkesinambungan antara satu pendapat ulama ketika mentafsirkan as-siratul mustaqim. Jadi semua pernyataan, baik yang menyatakan itu adalah al-Islam, yang menyatakan itu adalah ittiba'u an-nabi, ataupun menyatakan itu adalah ittiba'u Abi Bakar wal Umar, ataupun yang menyatakan bahwasanya ittiba'u al-haq, ataupun yang menyatakan itu adalah ittiba'u Al-Qur'an, semuanya adalah maknanya sama, kembali kepada perkara agama semuanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat An-Nawas bin Sam'an dengan sanad yang hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Daraballahu masalan siratan mustaqiman." Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan siratal mustaqim. Wa ala jambatai as-sirat suran. Dan di samping kiri dan samping kanan daripada jalan tersebut ada 2 tembok. Fihima abwabun maftuhah.
pada kedua tembok tersebut didapatkan pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murakhah, dan pada pintu-pintu tersebut didapatkan tirai yang terurai. Wa 'ala babis sirati da'in, dan di pintu jalan, di pintu sirat tersebut ada yang berseru, yaqulu ya ayuhan nas udkhulus sirata jami'an, yang mengatakan wahai manusia, masuklah ke jalan kalian semuanya. Wala ta'uju, jangan kalian membelok ke kiri dan ke kanan. Wada'in yad'u min fawqis sirat, di sana ada yang memanggil dari atas sirat. Fa idza arada al-insan ay yaftaha syai'an min tilkal abwab, dan ketika ada yang ingin mencoba membuka pintu-pintu yang berada di pinggir sirat tersebut, yang berada di tembok kiri kanan sirat tersebut, qala, maka dia mengatakan waihak la taftah, celaka engkau, jangan engkau buka. Jangan engkau buka. Fa innaka in taftahu talijhu, karena engkau, jika engkau membukanya, kamu akan masuk ke dalamnya, terseret ke dalamnya. Fasirat al-Islam, maka yang dimaksud dengan sirat ini, jalan sini adalah Islam itu sendiri. Wasuran, tembok yang berada di kiri dan kanan itu adalah hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, halal dan haram. Wal abwabu al maftuhah, sedangkan pintu-pintu yang terbuka di tembok tersebut itu adalah maharimullah, yaitu perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Wa dzalika da'i, dan yang menyeru tersebut ala ra'sis sirat, yang berada di atas sirat tersebut, kitabullah, itu Al-Qur'an. Wada'i min fawqis sirat, dan yang menyeru di atas sirat itu adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslimin, nasihat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di kalbu seorang muslim, di mana kalbu, asal daripada kalbu seorang muslim ini ingin kebaikan. Ingin kebaikan, bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ini daripada tafsir As-Siratal Mustaqim, yang semoga kita semuanya tetap berada di atasnya dan senantiasa ditunjukkan kepada kebaikan dan terhindar daripada segala kejelekan. Kemudian untuk berikutnya akan diuraikan tentang sifat daripada sifat as-siratal mustaqim. Qala wa hadha as-siratul mustaqim huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Dan yang dimaksud dengan siratul mustaqim ini, yang senantiasa kita memohon kepada Allah agar kita ditunjukkan kepadanya, itu adalah jalannya orang-orang yang engkau karuniakan kenikmatan atas mereka dari para nabi dan para siddiqin dan para syuhada serta orang-orang saleh. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang orang yang Allah Subhanahu wa taala beri karuniakan kenikmatan atas mereka dengan kenikmatan yang khusus? Itu adalah para nabi. Demikian juga orang-orang as-siddiqin seperti Abu Bakar as-Siddiq, yang membenarkan segala yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa meragui sedikit pun. Wasyuhada, itu syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah untuk
meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itulah jalan yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diarahkan kepadanya dan tetap senantiasa berada di atasnya. Ghairi siratil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang mendapat kemurkaan atas mereka. Siapa mereka yang mendapat kemurkaan ini? Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina arafu al-haqqa wa tarakuhu. Al-maghdubu alaihim, yang kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari mereka, dari jalannya mereka, dari metodenya mereka. Itu orang-orang yang mengetahui al-haq namun mengabaikannya. Mengetahui al-haq, jelas al-haq di mata mereka seperti terangnya mencari, namun mereka abaikan. Mereka tinggalkan al-haq. Dicontohkan itu adalah kal yahudi wa nahwihim, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sama dengan mereka. Jadi siapapun yang mengetahui al-haq namun tidak mau mengikuti al-haq, itu adalah masuk ke dalam al-maghdub alaihim. Yahudikah dia secara khusus maupun yang lainnya, selama dia mengetahui al-haq namun tidak mau mengikutinya dan mengabaikannya, meninggalkannya, maka ia termasuk daripada al-maghdub alaihim wal iyadu billah. Kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada jalan yang buruk ini, mengetahui al-haq dengan jelas namun meninggalkan al-haq. Wa ghairi sirati ad-dhalin, demikian juga selain daripada jalannya orang-orang yang sesat. Siapa ad-dhalin di sini? Ad-dhal alladzina taraku al-haq ala jahlin wa dalal. Yang tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti al-haq dikarenakan kejahilan dan kesesatan. Memang dia tidak bisa salah langkah di dalam memilih, tidak mengikuti al-haq karena jahil. Karena jahil, dicontohkan karena Nasara, seperti orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Dan yang mentafsirkan yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim itu adalah al-yahud, serta ad-dhalin itu adalah an-nasara. Itu adalah tafsirnya para ulama ahli tafsir semuanya yang tidak berselisih mereka di dalam masalah ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hatim, Ibn Abi Hatim, kata beliau, wala a'lamu bainal mufassirina fi hada ikhtilafan. Aku tidak mengetahui di antara ahli tafsir perselisihan di dalam menetapkan bahwasannya al-maghdub alaihim itu adalah orang-orang Yahudi dan orang yang mengikuti jalan mereka, dan ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Walaupun baik Yahudi maupun Nasrani, dua-duanya itu adalah al-maghdub alaihim dan dua-duanya itu adalah ad-dhalin, yang mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pula kedua-duanya itu adalah yang sesat. Cuma masing-masing memiliki kriteria khusus. Yahudi disifatkan dengan al-maghdub alaihim secara khusus walaupun mereka juga sesat. Demikian juga Nasrani, mereka disifatkan bagi mereka ad-dhalin, yaitu orang-orang yang sesat, walaupun mereka juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa kullu minal yahudi wan nasara dhalun maghdubun alaihim
masing-masing baik dari Yahudi maupun Nasrani sesat dan mendapat kemurkaan atas mereka. Lakin akhassu awsafil Yahudi al-ghadab. Namun sifat khusus yang ada pada Yahudi adalah al-ghadab, yaitu mereka mendapat kemurkaan. Mendapat kemurkaan. Kama qala ta'ala anhum man la'anahu Allah wa ghadiba alaihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka di dalam ayat lain, orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai. Wa akhassu awsafin nasara ad-dhalal, walaupun mereka juga maghdub alaihim. Dan sifat yang paling khusus yang ada pada Nasrani itu adalah ad-dhalal. Kama qala ta'ala anhu qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Mereka telah sesat sebelumnya dan menyesatkan kebanyakan orang dan sesat dari jalan yang lurus. Yang menunjukkan bahwasannya Nasrani itu juga al-maghdubi alaihim karena mereka mengetahui al-haq dan meninggalkan al-haq. Di mana di dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, orang-orang Nasrani. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, kata Isa bin Maryam, aku adalah rasul yang diutuskan kepada kalian, yang membenarkan apa yang ada pada Taurat dan yang akan memberi berita gembira bagi kalian dengan kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang kepada mereka dengan jelas, mereka mengatakan ini adalah sihir. Berarti mereka sudah tahu dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang Nasrani. Namun mereka ingkari. Berarti mereka mengetahui al-haq namun mengabaikan al-haq. Maka pantas bagi mereka untuk al-maghdub alaihim, walaupun mereka memiliki sifat khusus yaitu ad-dal, yaitu sesat. Qala Syekh rahimahullah, fa hadhihi suratu ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran. Surat ini, surat Al-Fatihah ini, walaupun begitu ringkasnya, namun terkandung di dalamnya liputan hukum-hukum yang tidak diliputi oleh surat-surat yang lainnya daripada surat-surat Al-Quran. Ringkas namun padat, liputannya luas. Ini adalah surat Al-Fatihah. Maka sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama, sirrul Qur'ani fil Fatihah. Intisari Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah masih ada lagi yang lebih inti lagi. Wa sirru Al-Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intisari di dalam surat Al-Fatihah itu adalah ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatadammanat anwa'u at-tauhid as-salasah. Terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini 3 macam tauhid. Tauhidur rububiyah yukhadu min qawlihi rabbil alamin. Tauhid rububiyah. Jadi ketika kita membacakan surat Al-Fatihah, dengan situ kita mendapat ilmu pengetahuan tentang tauhid rububiyah. Dari mana? Dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Rabb semesta alam ini. Rabb semesta alam ini yang menciptakan, yang mengatur
yang menghidupkan dan mematikan dan yang memberi rezeki. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala bagi semesta alam semuanya ini. Karena alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah alam. Apapun yang selain Allah itu adalah namanya alam. Dan segala sesuatu yang selain Allah itu di bawah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, penciptaan, pengaturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidul ilahiyah terkandung di dalam surat Al-Fatihah, tauhid al-ilahiyah, tauhid al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah itu dengan seseorang mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, pengaturan alam semesta ini serta penghidupan serta pematian dan perizkian daripada makhluknya. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Ada pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tauhid al-ilahiyah, tauhid al-uluhiyah. Apa makna tauhid al-uluhiyah? Yaitu adalah pentauhidan Allah Subhanahu wa taala, pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-ibadah. Di dalam peribadatan, artinya segala bentuk jenis bentuk daripada peribadatan hanya semata-mata dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Itu yang makna inti daripada la ilaha illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Itu tauhid al-uluhiyah yang diutusnya para rasul. Diturunkan kitab-kitab itu adalah dalam rangka mendakwakan tauhid al-uluhiyah ini secara khusus. Permusuhan antara rasul dengan umatnya yang mengingkarinya tidak lain karena tauhid al-ilahiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun, tidak lain dakwanya yang paling inti itu adalah tauhid al-uluhiyah. Demikian juga para rasul, tidaklah mereka diutus ke umatnya, melainkan dakwah yang paling khusus yang mereka dakwakan kepada umatnya itu adalah tauhid al-uluhiyah, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul dalam rangka sembahilah Allah dan jauhilah at-taghut. Jauhilah at-taghut. Nah, tauhid al-uluhiyah terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Yu'khadhu min lafzi Allah. Diambil dari kata lafaz Allah. Jadi dalam ketika kita mengucapkan Allah itu sendiri, kita sebenarnya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid al-uluhiyah. Menyatakan bahwasanya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah semata. Orang yang mengucapkan Allah tapi ternyata dia masih menyembah selain Allah, maka ucapannya tidak sesuai dengan prakteknya. Wa min qawli iyyaka na'budu, dan demikian juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Sesembahan itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang ketiga, wa tauhidul asma'i wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Yaitu menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an, atau yang ditetapkan oleh rasul-rasulnya di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, dengan tidak menolaknya, dengan tidak merubahnya, dengan tidak
mereka-reka bentuk daripada nama dan sifat tersebut dan dengan tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Wa huwa isbatu sifatil kamali lillahi ta'ala, yaitu menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, allati asbataha li nafsi, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Allah lebih mengetahui daripada makhluk akan dirinya daripada yang lainnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya memiliki yad, tangan, apa susahnya kita untuk menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala Allah memiliki yad, tangan? Karena Allah sendiri yang menyatakannya. Allah sendiri mengetahui kalau itu adalah sifat zatnya. Kenapa harus dirubah maknanya menjadi makna nikmah? Kenapa harus dikatakan itu maknanya kuwah? Kalau seandainya kuwah, ada di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan, memiliki nikmat. Dan akan terbentur nanti dengan ayat bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Dinyatakan oleh Allah memiliki dua tangan. Kalau dikatakan maknanya kuat, berarti Allah hanya memiliki dua kekuatan, padahal kekuatan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Kalau dikatakan makna yad adalah nikmat, berarti Allah hanya memiliki dua nikmat, padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai', meliputi segala perkara. Berarti tidak ada lain maknanya. Yad itu adalah Allah tetapkan bagi dirinya dengan makna aslinya. Yad yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita bagaimana bentuknya. Karena Allah tidak menjelaskan bentuknya. Dan tidak diserupakan dengan makhluk. Karena antara makhluk sendiri berbeda-beda sifatnya, tangannya. Apalagi antara makhluk dengan Khalik. Jauh perbedaannya. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Maka wajib untuk menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Baik sifat-sifat tersebut kembali kepada zatnya, maupun sifat-sifat yang kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Apa sulitnya kita menetapkan kalau Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya? Karena itu adalah Allah sendiri yang menetapkan bagi dirinya istiwa ini. Adapun bagaimananya, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita terbatas untuk mengetahui itu semua. Akal kita terbatas untuk meliputi itu semua. Maka cukup kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa dengan makna istiwa yang ma'ruf, berada di adalah ketinggian, ulu war irtifa. Oleh sebab itu kata Syekh di sini, menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, wa azbataha lahu rasuluhu, dan apa yang telah ditetapkan oleh rasulnya untuk Allah Subhanahu wa taala min ghairi ta'til, dengan tidak menolaknya, mengingkarinya, wala tamtsil, dan tidak menyerupai dengan sifat makhluk, wala tasbih. Wa qad dalla ala zalika lafdhu alhamdu. Di dalam surat Al-Fatihah ditunjukkan dari tauhid al-asma wa sifat dari kata alhamd. Segala puji, pujian yang murni itu hanya bagi zat yang memiliki sifat yang sempurna dari segala sisi, yang tidak ada sisi kecacatannya pun dari segala perkara. Dan tidak ada yang memiliki hak untuk mendapatkan segala puji ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki sifat yang sempurna dari segala sisi. Kama taqaddam, sebagaimana telah disebutkan. Wa tadammanat isbatun nubuwah, di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Fatihah terkandung penetapan an-nubuwah, kenabian. Dari sisi apa? Fi qaulihi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah bagi kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa hubungannya dengan nubuwah?
dengan kenabian. Tadi kita sebutkan bahwasannya tafsir para ulama menyatakan siratul mustaqim salah satu maknanya adalah mengikuti Nabi, mengikuti metodenya Nabi. Li'anna dzalika mumtani'un biduni ar-risalah. Untuk mendapatkan siratul mustaqim mustahil tanpa adanya ar-risalah, rasulan. Tidak bisa seseorang akan mengikuti siratul mustaqim tanpa ada tuntunannya Rasul. Diturunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an dalam rangka untuk menjelaskan siratul mustaqim ini, al-Islam. Secara tidak langsung di dalam surat Al-Fatihah pada ayat ihdinas siratal mustaqim kita menetapkan akan kerasulan dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mendapatkan siratal mustaqim tidaklah bisa melainkan melalui metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut isbatul jaza 'alal a'mal di dalam surat Al-Fatihah, penetapan adanya balasan terhadap amalan-amalan. Jadi di dalam surat Al-Fatihah al-jaza 'alal a'mal. Jadi pembalasan terhadap amalan-amalan. Kalau amalan baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalau amalan buruk akan dibalas dengan keburukan. Dari sisi apa di dalam surat Al-Fatihah? Dari ayat apa? Fi qaulihi maliki yaumiddin. Zat yang menguasai yaumiddin, hari pembalasan. Dari kata-kata yaumiddin, hari pembalasan. Wa annal jaza yakunu bil adl, dan ketahuilah bahwasanya jaza ini, pembalasan ini adalah dengan keadilan. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikhawatir akan kecurangan. Tidak mungkin curang. Adil. Seadil-adilnya. Walaupun sebesar biji sawi akan dibalas. Li'anna dina makna al-jaza' bil adl, karena kata-kata din itu sendiri itu adalah pembalasan dengan adil. Jadi kata-kata din itu bukan hanya pembalasan begitu saja, tidak, tapi pembalasan dengan adil. Dengan adil. Wa tadammanat isbatul qadar, di dalam surat Al-Fatihah juga ada kandungan penetapan takdir, yang mana salah satu daripada rukun-rukun keimanan itu adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Beriman dengan takdir, takdir baik maupun takdir buruk. Dari sisi apa? Wa annal 'abda fa'ilun haqiqah. Hamba ketika melakukan amalan itu dia sendiri yang melakukannya. Ketika sholat dia sendiri yang berdasarkan keinginan dia sendiri untuk melakukan sholat. Ketika melangkah berdasarkan keinginan sendiri dia untuk melangkah. Karena suatu amalan itu adalah dibangun di atas iradah wal qudrah, keinginan dan kemampuan. Keinginan dan kemampuan. Ketika seorang ingin melakukan sesuatu, tentunya dia dibangun di atas keinginannya dan dia memiliki kemampuan. Berarti ketika melakukan amalan tanpa dia itu diatur, digerak, namun dia sendiri yang melangkah untuk melakukan amalan tersebut. Khilafan lil qadariyati wal jabriyah. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh kaum qadariyah yang menganggap bahwasannya yang menciptakan amalan hamba itu adalah hamba itu sendiri. Ini salah. Amalan kita itu adalah ciptaan Allah. Namun kita yang melakukannya. Karena apa? Karena dibangun di atas kemampuan dan keinginan kita sendiri. Sedangkan kemampuan dan keinginan kita siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi dari sisi ini ya, perhatikan baik-baik. Al-Qadariyah mengatakan perbuatan-perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Ini kekeliruan yang fatal. Salah. Kita kan hamba dan perbuatan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Qadariyah mengatakan perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba itu sendiri. Apaan ya? Tadi keliru. Jadi perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba itu sendiri. Ini adalah pernyataan yang keliru. Pernyataan yang benar adalah hamba dan perbuatannya semuanya adalah ciptaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Namun yang melakukan amalan tersebut itu adalah bangun di atas keinginan hamba dan kemampuannya. Kemampuan hamba. Kemudian yang menciptakan keinginan dan kemampuan ini siapa? Allah. Karena hamba dan sifatnya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini hamba dan sifatnya, dan sifat daripada hamba memiliki iradah, keinginan, dan memiliki qudrah, yaitu kekuatan. Itu adalah ciptaan Allah. Dan ketika hamba ingin melakukan, tentunya dia ketika ingin melakukannya harus berdasarkan kemampuan dan keinginan hamba ini. Berarti yang melakukan itu adalah hamba itu sendiri, karena berdasarkan kekuatan dan kemampuannya. Namun kekuatan dan kemampuannya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesulitan sama sekali dalam memahami ini semua. Wal Jabariyah beda dengan Jabariyah yang mengatakan semua tindak tanduk hamba itu adalah yang melakukannya Allah. Tidak, yang melakukan kita sendiri. Kita melakukan, melangkah itu adalah kita sendiri berdasarkan keinginan dan kemampuan kita. Tapi yang menciptakan keinginan dan kemampuan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengakui bahwasanya takdir itu adalah ciptaan Allah, takdir buruk dan takdir baik. Namun amalan hamba dia sendiri berdasarkan keinginan dia sendiri di dalam melakukannya. Bal tadammanatir raddu ala jami'i ahlil bid'ah. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung bantahan kepada semua ahli bid'ah. Wad dolal. Dari sisi apa? Fi qaulihi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu adalah jalan al-Islam yang berlepas diri dari jalan-jalan kesesatan. Di annahu ma'rifatul haq wal amal bih. Jalan siratal mustaqim yang mengenal al-haq dan beramal dengan al-haq. Berbeda dengan kullu mubtadi'. Wa kullu mubtadi'in wad dhalin fa huwa mukhalifun lidzalik. Ahli bid'ah, orang yang sesat, tidak mengenal al-haq atau mengenal al-haq tapi tidak beramal dengan al-haq, atau beramal dengan sesuatu tapi tidak berdasarkan al-haq. Jadi ada orang sesat itu 3 bentuk. Ada yang tidak mengenal al-haq dan tidak beramal dengan al-haq. Beramal aja tidak, apalagi mengenalnya. Mengenalnya tidak, apalagi beramal dengannya. Ada yang mengenal al-haq tapi tidak beramal dengan al-haq. Ada yang beramal namun tidak berdasarkan al-haq. Salah kaprah. Ini adalah metodenya ahlud dalal, itu orang-orang yang sesat, dan metodenya al-maghdub alaihim, orang yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui al-haq namun mengabaikannya. Dan ahlul dalal, ahlul bid'ah tidak lepas dari itu sifat-sifat ini. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditunjukkan jalan yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian tidak kalah pentingnya wa tadammanat ikhlasuddin lillahi taala. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung mengikhlaskan agama ini hanya semata-mata bagi Allah. Ibadatan wasti'anatan, baik dari sisi ibadah dan dari sisi al-isti'anah, memohon pertolongan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini selesai kita di dalam membaca tafsir surat Al-Fatihah dari tafsirnya As-Sa'di rahimahullah. Namun sebagaimana kita kaitkan surat Al-Fatihah ini dengan as-salat. Nah, di mana di dalam hadis qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku membagikan salat antara aku dan hambaku. Salat di sini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Di mana daripada adab-adab ketika menutup surat Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah itu adalah membaca amin. Membaca amin terutama di dalam salat, terutama di dalam salat sebagaimana telah kita singgung sebelumnya ketika menjawab
pertanyaan, ketika menjawab pertanyaan. Oleh sebab itu yustahabbu liman yaqra'u al-Fatihah ayyaqula ba'daha amin. Disunahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah untuk membacakan amin. Wa yustahabbu dzalika liman huwa kharijus shalah. Demikian juga kata Ibnu Katsir. Disunahkan juga bagi orang yang membacakan surat Al-Fatihah di luar salat. Di luar salat. Berdasarkan keumuman hadis Wa'il bin Hujr, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka dia mengucapkan amin. Itu umum, baik di dalam salat maupun di luar salat. Adapun di dalam salat maka hadis-hadis banyak sekali yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca amin di dalam salat dan di dalam salat. Oleh sebab itu berkata Al-Qadhi Iyad tentang kesepakatan ulama bahwasanya annal fard, orang yang salat sendiri yu'ammin, itu membaca amin di dalam salatnya. Wal ma'mum wal imam, demikian juga makmum dan imam di dalam sholat yang disirkan, yang tidak dijaharkan. Itu tidak diperselisihkan. Bagi orang yang sholatnya sendiri, atau bagi imam maupun bagi makmum, di dalam sholat-sholat yang dibacaannya tidak dijaharkan, itu dibacakan amin. Bacakan amin. Hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Berdalil dengan hadis-hadis seperti hadis Wa'il bin Hujr. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian beliau membaca amin. Dan ini adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dianjurkan untuk mengikuti salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Namun yang diperselisihkan, apakah di dalam salat jahr seorang makmum ataupun imam membaca amin, maka di dalam permasalahan ini Al-Qadhi Iyad mengatakan itu diperselisihkan oleh para ulama tentang bacaan amin di dalam salat yang dijaharkan, di dalam salat yang dijaharkan. Jumhur ahli ilmu beranggapan bahwasanya disyariatkannya membaca amin bagi imam, bagi makmum, bagi yang sholatnya sendiri. Karena berdasarkan hadis Abi Hurairah, "Idza ammanal imam fa aminu, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jika imam membaca amin, maka bacalah amin. Karena barang siapa aminnya bersesuaian dengan aminnya malaikat, akan terampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Ini keutamaan seseorang membaca amin. Seorang membaca amin tanpa membedakan antara imam, antara makmum, antara al-munfarid. Karena di sini kata Rasulullah SAW, "Idza ammanal imam," jika imam membacakan amin, maka aminkanlah, ikut mengaminkanlah. Kemudian fadilahnya, barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, akan diampuni apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Oleh sebab itu berkata Ibnu Rajab, "Dalla hadzal haditsu ala anna al-imam wal ma'mumin yu'amminuna jami'an." Hadis ini menunjukkan bahwasanya baik imam maupun makmum semuanya membacakan amin, membacakan amin. Ini secara global tentang membaca amin. Bagi imam dan bagi makmum semuanya disyariatkan membaca amin. Jadi juga orang yang sholat sendiri, apakah dijaharkan bacaan imam ataupun makmum? Maka pendapat yang paling kuat itu adalah bahwasannya imam itu adalah mengaminkan dengan dijaharkan, sebagai demikian juga makmum. Ya jaharu biha al-imam wa man khalfahu. Imam dan orang yang belakangnya
berada di belakangnya sama-sama menjaharkan bacaan amin. Menjaharkan bacaan amin. Karena riwayat yang paling sahih itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan aminnya. Mengeraskan bacaan aminnya. Karena kemudian bacaan amin dipanjangkan sebagaimana dalam riwayat hadis bahwasanya wa madda biha sautahu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan di dalam membaca amin. Dalam hadis Wa'il bin Hujr memanjangkan bacaan amin. Ini berkaitan dengan amin. Sekarang kapan imam makmum membacakan amin? Apakah ketika imam langsung membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika itu dia membaca amin, apa menunggu imam membacakan amin? Dijelaskan oleh Ibnu Rajab, wa yakunu ta'minu al-ma'mumin ma'al imam la qablahu wa la ba'dahu. Makmum membacakan amin bersamaan dengan bacaan imam, bukan sebelumnya dan bukan juga setelahnya. Bukan sebelumnya dan bukan pula setelahnya. Dan ini pendapat yang paling kuat daripada pendapat-pendapat ahli ilmu. Karena kata beliau, biktirani ta'minal imam wal malaika, dengan harapan dengan seorang mengikuti imamnya, tak aminnya imam, dia itu akan bersamaan dengan aminnya malaikat. Wallahu alam bisawab. Adapun makna daripada amin, pendapat jumhur ulama mengatakan Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Karena di dalam ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagi jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai serta orang-orang yang sesat. Maka ketika membacakan amin berarti kita mengatakan ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Adapun bacaan amin ada dua cara. Pertama dengan memanjangkan hamzahnya amin, amin, ataupun dengan memendekkan hamzahnya amin. Dua-dua bacaan ini dilakukan dan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Mana yang paling terbaik? Wa ajwaduhuma indal ulama amin bil mad. Yang paling bagus menurut pendapat ulama itu adalah dengan memanjangkan hamzahnya. Hamzahnya dipanjangkan. Amin. Wallahu alam bisawab. Dengan ini kita telah menyelesaikan tafsir daripada surat Al-Fatihah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.